eee, kenapa trading? Iya. Judi itu, judi, mental trader-trader baru kita di dunia ini, rata-rata mental penjudi, Kenapa bisa mengatakan seperti itu? mental penjudi. Ah, Dunia trading itu sangat, dinamis ya, analisanya sebenarnya kelihatannya sederhana, tetapi rumit, karena yang paling mempengaruhi adalah psikologis, ya. Banyak teman-teman, mau terjun ke dunia trading hanya karena iming-imingnya. Wah, uang instan nih, iya. ya kan? Uang instan nih, cepet dapat duit nih, tapi mereka lupa, cepet hilang duit nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firmansyah dalam Nuansa Podcast. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di kesempatan kali ini kita kembali bersyukur tentu untuk melanjutkan orasi, obrolan ringan dan santai tentu bakal membahas sesuatu hal yang menarik dan kali ini kita bakal mencoba bagaimana berbicara bisnis masa depan, yakni siapa yang tidak kenal dengan dunia trading dan kita bakal membahasnya bersama pakarnya ya, seorang trader yang sudah sangat luar biasa berpengalaman dalam bidang ini. Beliau adalah Rizaldi Halim dan biasa disapa dengan Om Aldi, sudah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Om? Sehat? Baik baik baik. Alhamdulillah. Ini kesempatan yang sangat luar biasa, Om, bisa ngobrol langsung dengan trader yang sangat luar biasa, sahabat Nuansa Podcast. Sudah lama sebenarnya hal demikian direncanakan untuk ngobrol santai, alhamdulillah udah kesampaian gitu. Iya, cuma baru sempat. Baru sempat, karena baru disempatin. Iya, Kesibukan akhir-akhir ini apa, Om Aldi? saya kan ada kerjaan di luar juga, tetapi, di waktu-waktu luang saya lebih banyak trading. Trading. Kalaupun saya menganalisa, belajar, tetap belajar sampai sekarang belajar, ya gitu aja sebenarnya. Aslinya orang mana memang Om Aldi? Saya lahir di sini. Saya lahir di sini, orang tua saya, ayah saya itu orang Pindrang, ibu saya orang Palu. Jadi saya besar di sini, jadi karena di Makassar besarnya, saya juga tidak bisa bahasa Bugis. Jadi tidak. Tapi kalau orang yang artinya ngobrol pakai bahasa Bugis atau Makassar paham gitu? Sedikit-sedikit dengar ya, oke paham. Paham gitu. Oke, ini hal yang menarik kita bakal obrolin tentang trading, Om Aldi. Dan kita kan juga orang yang sudah lama bergelut di dalamnya begitu kan. Eee, yang bakal kita omongin itu, kenapa trading? Ya, ini pertanyaan yang sekiranya simpel tapi buat kita berpikir, dan mungkin kita bisa awali dari awal bagaimana, Om Aldi terjun dalam dunia trading itu awal mulanya gimana? Bisa diceritain, Om Aldi? Iya, jadi awal mulanya saya trading itu dari tertarik karena ada iklan. Iklan muncul di beranda Instagram saya, itu hari tentang trading, tentang, broker ya. Saya bilang, "Oh ini apa ini ya?" Iklannya bahwa bisa mendapatkan uang instan, segini jumlahnya ya. Oh menarik sekali. Saya coba ikut dan langsung terjun dengan uang asli. Nah, jadi sempat kehilangan itu, lalu saya penasaran, namanya trading ya kalau tidak penasaran ya. Di dunia trading itu kalau semakin kita kehilangan uang, makin penasaran, makin mau terus dicoba, ya kan. Jadinya saya mulai belajar apa itu trading. Nah, puncaknya ketika Covid. Di awal Covid kan kita work from home ya, kita semua dirumahkan ya, kita dirumahkan, saya juga lagi berpikir, "Wah, apa ya yang bisa saya lakukan di rumah, tapi bisa menghasilkan, berpeluang menghasilkan, bukan pasti ya, berpeluang menghasilkan." Lah saya bilang, "Oh coba trading ah." Saya coba belajar. Kebetulan ada teman yang bisa mentori, dan saya taunya bahwa, oh ternyata trading itu bukan hanya tebak-tebak ya, bukan tebak-tebak, membeli, kapan membeli, kapan menjual, tak. Tetapi ada analisanya, karena kan namanya trading, perdagangan, ada analisanya, ada analisa pasar, ada analisa permintaan dan, penawaran. Ya, oh ternyata ini, begitu ya. Tetapi saya menganggap bahwa, oh gampang nih, gampang. Ternyata setelah saya jalani, dari tahun 2020 Covid sampai sekarang, ternyata ilmu saya masih sangat sedikit. Dunia trading itu sangat, dinamis ya, analisanya sebenarnya kelihatannya sederhana, tetapi rumit, karena yang paling mempengaruhi adalah psikologis, ya. Banyak teman-teman,
mau terjun ke dunia trading hanya karena iming-imingnya. Wah, uang instan nih, Iya. ya kan? Uang instan nih, cepet dapat duit nih, tapi mereka lupa cepet hilang duit nih, ya kan? Bukan cuman itunya, bukan cuman cepet dapat duit, cepet hilang duit nih, ya kan? Jadi menganalisa pasar supaya bisa bergerak sesuai dengan keputusannya kita, itu sebenarnya sulit. Itu apa gemetar itu tangan, Nah, mau klik gitu loh, gitu perjalanannya ya, itu perjalanan untuk trading. Dari mulai, trading itu dari mulai kita dengan penuh dengan indikator, yang namanya penuh dengan indikator, penuh dengan apa namanya, di chart itu penuh dengan garis-garis yang orang lain tidak yang mengerti, bikin bingung. bahkan mencari namanya, prediksi seperti dukun ya, memprediksi harga bakalan ke mana, kita membeli atau menjual. Iya. Ya kita itu yang apa namanya, menjadi sesuatu yang berharga untuk saya jalani. Karena setiap keputusan yang saya ambil di market itu membangun saya. Ketika saya gagal, saya mengevaluasi. Ketika saya berhasil, saya euforia. Iya. Itu loh. Iya, Tadi tadi orang kalau berpikir itu tadi kan kalau trading kan memang pakai duit asli gitu kan. Kalau sudah hilang duitnya, biasa kayak merasa, "Ah, ini tipuan," gitu, "ini merugikan saya." Kan pada saat itu kenapa ada rasa penasaran yang ada sempat kita pikirkan Om Aldi, kenapa Anda bilang, "Sudahi saja inilah, karena duit saya udah habis," gitu. ya, jadi yang pertama, eee, banyak trader-trader pemula itu masuk di dunia trading hanya karena pertama, yang paling pertama adalah iming-iming bisa mendapatkan uang secara instan, ya. Secara instan, cepat, nggak sulit, hanya dengan klik bisa dapat duit. Mereka lupa kalau hilangnya juga bisa sekejap, gitu, bisa sekejap. Itu yang mereka selalu lupa dan selalu lupa ketika, dia dapat untung, misalnya, anggaplah dia deposit $10, Ya. $10. Ketika dia untung $2, dia bersyukur, "Wah, hebat nih, dapat 20% nih dari modalnya kan, dapat 20%." Tapi dia kehilangan $10, Iya. dia sudah mengurung diri di kamar, nggak mau ketemu orang, merasa dirinya gagal. Itu, kegagalan dalam trading itu, kehabisan modal nah, Iya. eee, itu sama perasaannya dengan orang yang bisnisnya bangkrut, sama, mentalnya sama. Kita buka, anggaplah toko kelontong, berharap itu barang laku, Iya. tapi ternyata nggak laku, semua barang basi misalnya, rusak. Kita down, kita mungkin, "Ah, nggak cocok ini saya jualan begini ah," mengurung dirilah, putus asa lah. Di trading seperti itu juga, cuman lebih instan, ya kan? Bisa terjadi dalam sehari, bisa. Tapi mendapatkan keuntungan yang 2 kali lipat pun, 3 kali lipat, bisa. Jadi, sebenarnya trader pemula itu harus menghindari yang namanya psikologi penjudi, ya. Menganggap bahwa trading itu, bisa bisa untung aja, dia lupa loss-nya. Iya. Nah, yang seperti ini terjadi fenomenanya justru di judol, ya, di aplikasi judol. Mereka senang ketika dapat untung, ya kan, mereka lupa sudah berapa kali mereka top up. Iya. Iya. Mereka lupa di financial market, di dunia trading, kita juga kadang lupa sudah berapa kita top up. Tapi ketika kita untung sedikit, itu yang kita berpegangan pada itu, "Wah, saya sudah untung nih," Iya. Iya. tapi lupa sudah berapa kali dia top up. Gitu, lupa diri namanya. Iya. Itu menarik tentang bagaimana perbandingan antara, apa namanya, trading dengan judol dan Iya, lain sebagainya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa mencari duit yang instan itu, yang dan di trading itu sebenarnya orang berpikir makin takut karena duitnya instan begitu, tidak ada hasil yang sekiranya melakukan pekerjaan yang bersusah payah begitu. Nah, itu yang ada di pikirannya orang. Bagaimana kira-kira menanggapi hal demikian, Om Aldi? Mungkin dulu pernah beranggapan seperti itu? pasti. Memulai trading saya pasti begitu. Saya pasti berpikir, "Oh, saya bisa dapat uang instan ini," ya kan. Jadi langsung terjun, seperti kita langsung terjun berperang, nggak bawa senjata, Ya. mati konyol, ya kan. Saya, namanya dulu waktu trading pertama kali,
bukannya belajar, ya kan, bukannya belajar, pakai akun demo dulu, belajar analisa dulu, belajar, fundamental dulu, lihat berita, atau belajar ini, chart-chart ya, chart market itu, bagannya itu paham nggak, gitu loh. Paham bentuknya nggak, gitu loh. Setelah paham bentuknya, paham nggak apa yang menyebabkan harga bergerak? Kenapa bisa bergerak dia? Lalu kenapa bisa bergeraknya ke atas? Kenapa bisa bergerak ke bawah? Mereka nggak paham, mereka nebak. Karena, apa namanya, istilahnya, eee, mental seperti itu, Nah, yang pemain baru ini, muncullah Binomo, sorry ya, saya sebut merek aja. Muncullah seperti itu ya, option yang hanya buy, sell dalam beberapa detik. Karena 90% trader di dunia itu loss, ya. Jadi mereka memanfaatkan situasi itu. Oh, mental trader-trader baru kita di dunia ini, rata-rata mental penjudi, Anda bisa mengatakan seperti itu. mental penjudi. Ah, Nah begini, apa yang membedakan trader dengan penjudi? Ya kan? ini menarik Misal, ini menarik. apa yang membedakan trader dan penjudi? Kadang kita trader, merasa, jengkel ya, ketika kita bilang, "Ah, trader itu judi," ya kan? Trader itu judi ya. Saya tidak bisa menyalahkan orang yang berpikiran seperti itu ya. Cuman, ada benang tipis antara seorang trader dengan penjudi. Bahkan trader profesional pun, dalam satu keputusannya bisa jadi keputusan judi, ya kan? Kalau keputusan itu hanya berdasarkan insting. Eee, Pola pikirnya, bermain Iya, maksudnya insting, me apa namanya, asal-asalan begitu? asal-asalan. Artinya insting itu, "Ah, beli ini, beli ah, akan naik ini." Tidak ada analisanya, tidak ada alasan atau validasi kenapa harga bisa naik. Misalnya, eee, ini barang udah habis nih, contoh kalau, ada barang dan jasa ya, misalnya, "Ini barang udah habis." Berarti kalau barang langka, secara ekonomi ya, barang langka, harganya mahal dong, Ah, ya kan? Karena dia langka, tinggal satu, mahal dong dijual. jelas. Kan itu menyebabkan harganya naik. Jadi, analisa seperti itu mereka tidak punya. Ah, Langsung aja, beli ah, akan naik ini, akan turun ini." Berdasarkan harapan dan insting. Itu yang penjudi seperti itu, penjudi seperti itu. Trader menganalisa, oh, berdasarkan permintaan dan penawaran, eee, dan momentumnya, harga itu akan bergerak ke sini, sesuai prediksi. Kalaupun itu salah analisanya, berarti ada kekuatan besar ya, dalam hal ini, adalah grosir lah istilahnya, langsung borong barangnya. Kita kan nggak bisa duga, ini harganya lagi murah, gitu, tapi berarti nanti, distribusinya harganya akan segini. Kita nggak nyangka tiba-tiba ada orang borong, ya kan? Ada orang borong, harganya jadi berubah, lawan arah dengan kita. Nah, itu trader seperti itu, bisa benar, bisa salah. Cuman salahnya trader adalah ketika kesalahan analisa. ya, Kalau salahnya penjudi, tidak sesuai harapannya, begitu. ya kan? Gitu, itu bedanya antara trader dengan penjudi, tipis sekali. Ada juga yang menanyakan ini Om Aldi, siapa tahu bisa diberikan jawaban juga. Judi kan juga ada analisanya, Om Aldi. Iya tuh. Iya iya, ini iya, atau bukan saja nonton bola misalnya, bola. Real Madrid dengan Barcelona. Ditahu kan Barcelona adalah orang yang kuat. Nah oke, kita taruhan inilah, karena dia memilih, Barcelona yang bakal menang karena ada analisanya, karena ini adalah tim kuat gitu. Nah itu judi seperti itu, ada analisanya juga katanya. Ada Nah itu ada. gimana Om Aldi? Jadi begini, tahu kan dalam sepak bola itu kan ada sistem liga, Heeh, ada sistem liga. Di dalam liga itu kan, berurut, betul tim yang terkuat ke tim yang terlemah, betul betul. di klasmen ya. Hmm, Tim yang terkuat dengan tim yang terlemah. Jadi ketika 2 tim ini bertemu antara tim yang di puncak klasemen dengan yang di bawah, kemungkinan menangnya yang mana? yang di atas. Probabilitas dia menang karena timnya kuat, tentu yang paling atas ya. Iya iya. Orang penjudi pun tahu, ya kan, penjudi pun tahu probabilitasnya menang ini jelas, Heeh, dia pasti pilihannya ke situ, heeh, ke yang tim yang kuat, nggak akan pilih yang ini. Untuk apa saya pilih ini kalau saya pasti kalah? Jadi, trading itu adalah permainan the game of probability, ya, permainan probabilitas. Jadi, menganalisa harga akan kemana itu adalah probabilitas. Kita trader hanya memperbesar persentase dari benarnya analisa kita. Tidak akan 100%, tetapi kita memperbesar
memperbesar peluang untuk benar. Ya kalau dibilang penjudi, begitu juga sih sebenarnya. Cuman dah cuman bedanya, analisanya kita bukan berdasarkan, skill. Artinya ini kan permainan nih, bola, ya bola. Artinya olahraga yang mengandalkan skill pemainnya untuk bermain dan kita penonton yang menebak, Iya. ya kan. Kalau harga enggak, harga berdasarkan permintaan dan penawaran pembeli dan penjual, begitu. Jadi, ya itulah bedanya. Iya. Ini sangat menarik sekali, siapa tahu itu bisa jadi jawaban Om Aldi buat sahabat Nuansa Podcast yang masih, apa namanya, diragukan ke arah trading dengan judi itu, ya kan, karena itu sering biasa disandingkan. Tapi buat Om Aldi sendiri, dulu pas awal-awal itu mengalami kesulitan nggak sih ketika membaca analisa pasar begitu, sampai sekarang begitu paham? Ya artinya ada bekal yang bisa diandalkan untuk menjadi seorang trader. Oke. Jadi sebenarnya begitu paham juga enggak ya, enggak. Cuman Merendah lik sedikitnya setidaknya lebih baik lah ya, iya iya. lebih baik dari pertama kali. Dulu pertama lihat chart, lihat ini apa ya? Saya nggak ngerti bentuknya apa, saya nggak mengerti maksudnya apa. Sekarang lihat seperti baca buku. Oh, entar di sini nih harga. Oh, sebentar di sini nih, ada terbentuk nih. Oh, ada peluangnya nih untuk beli sebentar. Jadi sudah seperti orang memahami, baca buku, ya, sudah paham seperti itu. Jadi kalau mengalami kesulitan, saya juga kesulitan awal-awalnya. Hanya saja yang saya perbesar, eee, keinginan saya di dunia trading adalah, apa namanya, rasa ingin tahu. Saya itu orangnya penasaran. Nah, semakin saya tidak mendapatkan tujuan saya, anggaplah saya loss, saya pasti evaluasi, salah saya di mana ya? Apakah salah saya itu memang karena kesalahan analisa, ataukah memang maunya market seperti itu? Kalau maunya market seperti itu, ya sudah, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau saya salah analisa, berarti saya harus memperbaiki analisa saya. Saya terus mengevaluasi selama 5 tahun trading dari 2020 sampai sekarang, setiap loss, setiap, loss yang saya alami, pasti saya analisa ulang. Saya evaluasi kembali, salah saya apa ya? Apa memang salah saya? Eh, apakah, memang kesalahan analisa atau kesalahan mental? Karena kita trading juga membutuhkan psikologi yang stabil untuk, apa namanya, bisa entry di market ya. Karena orang yang tidak stabil emosinya di dalam trading, ujung-ujungnya jadi penjudi. Bisa dijelaskan lebih dalam ini tentang psikologi ini nih? Nah, iya ini kalau Betul. sedikit melenceng ini ya, Bang. Begini, seorang penjudi ketika mengambil, anggaplah sama-sama trading ya, Iya, yang unsurnya ada 2, beli dan jual. Seorang penjudi memilih untuk mengambil keputusan beli atau jual, itu berdasarkan insting tadi ya, insting dan harapan. Saya beli deh, harapannya naik. Ketika ndak sesuai harapan, dia down. Karena dia berharap. Seorang trader menganalisa, saya menganalisa, tak 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 tak, oh keputusan saya buy. Ketika saya buy dan ternyata saya loss, saya tidak stres. Berarti saya cuma bilang, "Oh, analisa saya salah. Oh, validasi saya kurang." Saya tidak menyalahkan diri atau kehilangan harapan seperti seorang penjudi, "Aduh, kok bisa begitu ya?" Dah, itu. Saya tidak melibatkan emosi dalam setiap pengambilan keputusan, tapi saya berdasarkan konfirmasi dan validasi. Itu yang membedakan trader dengan penjudi, konfirmasi dan validasi. Dan itu yang sulit dimengerti oleh lingkungan kita. Apa yang kita tempuh, saya juga mendapatkan hambatan dari keluarga, dari teman-teman yang menganggap bahwa ketika kita mulai di dunia trading, dia bilang, "Ah, judi itu, judi." Saya yakin dari semua teman-teman yang baru mulai trading, pasti mendengar dari keluarganya, "Jangan nih, Nak, bahaya. bahaya, Nak, hilang juangmu, Nak. Judi itu, Nak." Bagi saya dulu tidak punya jawaban untuk itu. Tapi sekarang kalau ada teman yang bertanya, "Om, itu judi." Saya bilang begini, kalau okelah kau bilang ini judi. Saya tanya, "Kau punya tabungan nggak?" Ya kan? "Punya tabungan tidak?" "Eee, punya." "Di mana kau simpan?" "Di bank, Bang." "Bank itu trading." Berarti kau adalah kaki tangan penjudi, ya. Bank itu penghasilan besarnya adalah trading.
Jadi ketika kamu menyimpan uang di dalam, uangmu dipakai untuk trading, betul. diputar untuk trading, ya. Jadi jangan menunjuk seseorang, "Oi, kok judi?" Tapi kok ternyata menjadi bagian dari judi yang besar, ya kan. Kok menyimpan uang di bank, itu judi. Kalau menurut dia ya, menurut dia. Karena bank itu trading juga, mau itu bank konvensional atau syariah mereka trading, ya. Cuman beda, asetnya aja, beda asetnya aja dan sistemnya aja beda. Jadi ketika orang bilang itu judi, saya juga tidak sepakat. Karena judi itu berarti kita, untung-untungan, untung-untungan. Kalau analisa berarti kan probabilitas. Sama seperti kita buka toko kelontong. Di hari pertama Anda buka toko kelontong, apakah sudah pasti Anda ramai? Enggak kan? Kita berharap ya ramai. Tapi kalau kita buka toko kelontong, barangnya cuma satu 2 dipajang, orang nggak berniat untuk singgah, tidak melirik untuk singgah di toko kita, merasa bahwa kita tidak menyediakan kebutuhannya mereka. Tapi ketika kita menyediakan semua barang, toh, lihat sekarang toko-toko kelontong, digantung semua itu, sampo, kerupuk, ya, snack, digantung. Jadi orang singgah, beli. Itu probabilitas, probabilitas. Jadi saya buka toko kelontong, kemungkinan besarnya suksesnya ada, tapi kemungkinan besar, tidak suksesnya juga ada. Nah, sama, trading itu sama, hanya saja beda instrumen. Di trading instan, trading instan, tidak perlu kantor, tidak perlu toko, tidak perlu, semuanya hanya bentuknya nilai. Yang sementara yang lain harus punya fisik, Iya. gitu. Saya rasa kalau menurut pendapat saya nih Om Aldi, orang yang mengatakan trading itu judi, mungkin hanya saja kurang belajar. Belum belum tahu ya, artinya belum menggali lebih dalam. Kita nggak mesti harus masuk ke dunia trading, nggak ada harus. Setidaknya tahu aja. Tahu aja begitu, bisa kan media sekarang banyak loh. Nah, Ya di YouTube bisa, TikTok juga bisa, itu kan bisa apa, belajar dari situ. Siapa tahu kalau Mas belum percaya, suruh aja ngobrol langsung gitu ya. Sama Om Aldi nih, bisa diskusi aja ya boleh ya diskusi, yang penting jangan lewat dari itu. oh, boleh nih di saya sering ke sini kok. Iya iya, boleh boleh. Tapi, eee, saya penasaran juga sama, prosesnya Om Aldi dalam dunia trading. Ini kita yang bakal kita buka dapur nih Om Aldi. Otodidak atau karena lingkungan masuk di perusahaan yang memang trading atau gimana sehingga bisa terbentuk Om Aldi sekarang yang seperti ini? Awalnya memang otodidak, awalnya. Jadi, belajar sendiri, cari tahu sendiri, selama 5 tahun pun saya masih nonton YouTube, Masih sampai sekarang ini? sampai sekarang. Sampai sekarang saya masih nonton YouTube, walaupun sudah mengkerucut. Tontonan saya sudah mengkerucut karena apa yang saya nonton biasanya materinya saya udah pernah nonton, saya sudah pernah paham, tapi setiap kali dari pecahan-pecahan video dari YouTube itu, biasanya punya informasi yang terpisah dan informasi baru yang saya dapatkan. Ya jadi, oh, ternyata dari, anggap contohlah satu metode trading ya, Ya. metode trading, oh, satu metode trading ini, oh, yang tadinya saya cuman kira ini, ternyata ada rahasianya loh yang gini, untuk mengetahui lebih rinci lagi, gitu. Jadi, apa namanya, kalau bilang belajar, otodidak, iya memang otodidak. Saya punya mentor juga, yang teman saya sharing, sama-sama trader. Juga, jadi kita juga, apa namanya, saling berbagi itu penting sih. Karena kadang kita habis mengalami loss, kita ndak punya teman berbagi, mau dicerita ke keluarga ndak paham. Paham. Jadi kita cari teman-teman yang juga sama-sama trader, Yang sefrekuensi. sefrekuensi, seprofesi, ya kan. Jadi punya sudut pandang yang berbeda tentang dunia trading. Nah, dari dunia trading ini juga saya, apa namanya, mengambil kesimpulan bahwa trading adalah salah satu profesi, profesi yang paling sepi di dunia, paling sepi di dunia. Aduh sayangnya Om, Kenapa? padahal penduduknya banyak loh di dunia nih, Iya, bahkan di Amerika kalau kita bilang ya gitu. iya, Om. trader kan banyak, Ya. tapi dia adalah pekerjaan paling sepi di dunia. Kenapa? Karena kita hanya perlu di depan handphone atau di depan komputer, laptop, kita tidak bertemu dengan pembelinya, kita tidak bertemu dengan penjualnya, kita tidak punya bos, kita tidak punya bawahan, kita profit nikmati sendiri, kita loss ngalamin sendiri.
kita ndak melibatkan orang lain. Makanya pekerjaan paling sepi di dunia, tetapi tetap bisa dapat duit di situ. Kehilangan duit pun bisa, itu. Jadi sebenarnya ini trading cocok untuk yang introvert. Yang introvert. Nah, bukan hanya yang introvert, tapi yang ekstrovert yang lagi nyari kerja sekarang, Betul. itu gimana Om? Siapa tahu rekomendasi gitu kan. Nah, rekomendasi untuk teman-teman yang sementara mencari peluang karena putus asa ya, pulang kerja di dunia ini makin kecil ya, terjun langsung ke dunia trading itu ada tahapannya. Pastikan bahwa Anda memulai tahapan yang benar. Belajar dulu, jangan pakai uang dulu, belajar dulu, ada akun demo, belajar dulu ngambil keputusan beli dan jual, diskusi dengan teman-teman yang sudah pernah trading yang tahu sebelumnya, ya kan? Sharing, sharing banyak-banyak, "Oh kok ini nih harga bisa begini ya? Saya tadi ambilin posisi, di akun demo bisa plus ya? Kok bisa minus ya? Kok bisa plus ya?" Itu makin banyak bertanya makin bagus. Kita harus belajar dari nol, tentunya bukan hanya metode. Metode itu butuh waktu agak lama juga untuk memahami, tetapi lebih lama lagi adalah menstabilkan psikologi. Karena psikologi itu yang menentukan kita ini trader atau penjudi. Jadi, stabilkan dulu emosi. Kalau ada yang menggebu-gebu nih, "Wah, harga sudah di bawah ini, harga sudah di bawah nih, itu udah panik. Harga sudah di atas ini, kenapa saya belum sell ini?" Ya kan? Bahwa itu yang kayak gitu mental penjudi ya. Jangan panik, market selalu ada 24 jam. Ya ada waktu istirahatnya, tutup market dah. Jadi market selalu ada dan selalu ada peluang di esok-esok hari. Jadi kalau Anda kelewatan hari ini, masih ada esok hari. Nah, itu yang terjadi, bahwa trader baru selalu mau mengejar, harus hari ini, harus setiap hari cuannya, harus setiap hari dapat duitnya. Dari mana duitnya? Nggak bisa kalau tidak belajar dulu, Iya, itu. heeh. Belajar ya, pemuda ini cocok sekali ya Om Aldi? Cocok. Ya, umur 20-an. Iya, kenapa cocok anak muda? Karena, di trading itu kan kita ada di trading forex ya, forex dan gold itu kita kan ada 3 sesi. Ya. 3 sesi market, market, Tokyo, terus London, sama Amerika. Amerika. Nah, Tokyo kan dari pagi sampai jam 3, terus London dari jam 3 sampai jam 9 malam, terus sampai jam 10, terus US dari jam 9 sampai subuh tuh. Nah, yang rame justru di situ. Anak muda kan kuat begadang, Iya, rata-rata. rata-rata, modal kopi, Kalau kopi yang gitar biasa aja iya, Om Aldi. modal kopi, kuat begadang. Di situ mereka bisa, lebih bisa untuk mencurahkan waktunya, menganalisa dan mengambil posisi. Kalau trading untuk anak muda cocok. Hanya saja satu yang dijaga, jangan, eee, greed, ya kan, jangan rakus, Nah, serakah. ini yang menarik ini yang rata-rata gitu ya, bukan saya bilang semua, sebagian besar enggak, rata-rata yang belum begitu, eee, paham betul tentang trading biasa udah untung satu kali, pengen lagi tuh saking saking ini ya kan menggebu-gebunya. Itu bisa dijelaskan itu Om Aldi? Ya, itu mental ya, Ya bentar. mental. Karena biasanya, Ya, kita yang baru, di bisnis baru, baru kenal ini, biasanya kalau pertama profit, itu biasanya beruntung, heeh, ya kan? heeh. Beruntung karena, loh baru pertama sudah langsung profit. Anggaplah dia profit 100% dari modalnya. Wah, saya jago nih, Iya, iya. saya jago nih. Besoknya nambah 10 kali lipat modalnya. Ternyata kena loss, habis, jatuh mental, Heeh. ya. Itu yang perlu dihindari di dunia trading. Tidak ada yang pasti bahwa analisa itu penting dan manajemen resiko itu penting. Iya. Kalau modal Anda anggaplah modal Anda $1.000, resikokan 1% aja, Heeh. $100 saja, resikokan. Bahwa dari setiap keputusan trading-nya, hanya saya bisa kehilangan $100 aja deh setiap keputusan, tapi kalau saya mau dapat untung, saya harus 2 kali lipat, $200. Itulah kenapa di dalam trading itu kita namakan dia win rate, ya, win rate. Jadi dalam 10 kali trading, kalau kita menang, kita benar 5, salah 5, tetapi rasionya ketika kita benar dapatnya $200, contoh ya, kita benarnya dapat $200, kita salahnya hilang $100.
Tapi dari 5 yang benar ini kita masih untung $500. $500 dari 10 trading, win rate-nya kita kan 50%. Iya. 5 benar, 5 salah. Tetapi karena ada rasionya, rasio benarnya 2 kali lipat yang dari benarnya, berarti kita masih untung dong. Iya. Itu diakumulasi, anggaplah akumulasi bulanan. Banyak trader-trader pemula itu mau hasilnya harian. Iya. Kalau ada bertanya, "Om, kalau saya trading bisa dapat harian berapa?" Itu keliru itu pertanyaan seperti itu. Keliru karena trading itu adalah akumulasi, ya, akumulasi. Kita melihat progres diri kita itu dalam sebulan lah minimal, seminggu boleh, sebulan itu biasanya rata-rata sebulan. Sama seperti tadi, buka toko, masa mau dihitung omset sehari? Hari ini baru buka, hari ini saya dapat segini sehari, masa cuma segini? Kan besok berbeda lagi. Kan yang kita hitung, penjualan bulanan, yang terjual bulanan segini, biayanya keluar segini, masih plus ndak? Ya kan gitu laporan keuangannya. Jadi trading itu begitu. Nah, jadi ya seperti itulah. Wah, tadi ada sebut tentang rakus itu. Nah, itu kan katanya apakah kalau misalnya sudah profit, kemudian nambah lagi nih masang layar berapa banyak gitu kan. Nah, itu apa bagian dari rakusnya itu dalam dunia trading atau gimana tuh, Om Eee, Aldi? itu biasanya dalam bentuk, ketika mereka udah Betul. dapat untung dan mau lebih. Mau lebih. Tapi akhirnya mereka jadi lupa tentang resikonya. Ya. Mereka lupa resikonya, bahwa apa yang mereka resikokan, bisa habis, hangus, gitu kan. Di dunia trading itu kayak begini prinsipnya, kalau kamu deposit Heeh. $1.000, ya kan, berapa potensi kehilangan kamu? $1.000 kan? Tapi berapa potensi yang kamu bisa dapatkan dari trading? Nggak ada batasnya. Dari $1.000 kau bisa dapat $100, kau bisa dapat $10.000, kau bisa dapat $100.000, tapi berapa yang kau bisa kehilangan? 1.000 aja. Berapa yang kamu depositkan? Nah, itu yang banyak orang nggak pahami tuh, mau jor-joran. Uang tabungan yang sebenarnya mau dipakai membayar sesuatu, untuk yang pendidikan, pendidikan anak, itu semuanya dicurahkan ke situ, hilang. Trading itu kita hanya perlu memasukkan modal yang bisa kita ikhlaskan hilang aja, ya. Apalagi yang pemain baru ya, orang-orang baru ini, teman-teman yang baru mulai trading, hati-hati ya, untuk kasih masuk modal itu, yang kita bisa ikhlaskan hilang aja. Bukan berarti pasti hilang, Iya. tapi kita kan punya Harus kekhilafan, itu. kita hilaf gitu ya, kita analisa bisa salah, karena kita orang baru. Yang itu dipakai belajar aja lah. Jangan karena, kalau saya cuma kasih masuk $100 saya untungnya kecil dong, kasih masih besar aja deh, hilang besar stres juga, depresi. Jadi jangan. Jadi kita harus punya perhitungan juga, ya. Karena banyak orang dari trading itu jadinya trauma. Karena selain trauma, cerita ke sana kemari, nggak bener ini, Lagi. nggak bener, karena dia sudah kalah sebelumnya. Jadi menjelek-jelekan lah. Jadi itulah, serakah itu sebenarnya harus di-manage, ya. Secukupnya itu yang penting. Bisnis bisnis itu, bisnis orang besar itu mendapatkan untung 1 sampai 2% itu udah besar. Ini biasanya baru deposit $100 sudah mau untung 100%. Gimana caranya? Bisa, ya, Bisa. bisa, Heeh. tetapi kehilangannya juga bisa, semuanya bisa, Apa yang nggak bisa di trading semua bisa. semua bisa, semua bisa, kemungkinannya semua ada. Iya. Ada hal yang menarik, Om Aldi, kalau kita berbicara bisnis ini, ada kemiripan dengan anak muda yang dia tekuni sekarang. Apalagi yang menjadi patokan anak muda ada Timothy Ronaldo. Sedikit kita singgung nggak masalah ya Om, yang kita cuman ingin lihat saja bagaimana khasanah keilmuan tentang dunia trading ini. Bitcoin atau kripto, ini banyak peminatnya anak muda ini Om. Lah kok bisa terjadi ini Om? Oh, kripto ya? Saya sih males sebenarnya main kripto ya, karena saya bergerak di forex.gold, trading-nya saya di situ, awal karir saya sampai sekarang di situ. Saya nggak pernah main kripto, tapi saya sedikit banyak tahu kripto. Kenapa anak muda sekarang suka main kripto? Bahkan mulai anak SMA loh, sudah mulai berani main kripto. Karena di situ iming-imingnya gede, Wah. iming-imingnya besar. Gain-nya dari sebuah koin itu
bisa ratusan persen, bisa ribuan persen, nah. Jadi makanya mereka sangat tertarik dengan itu, apalagi muncul dengan afiliator, influencer, yang udah pamer-pamer kekayaan, makin termotivasi lah mereka, ya kan? Makin termotivasi untuk, "Wah, saya juga bisa gini dong, ah, saya beli." Apalagi cara kerja kripto kemungkinan besar bagi mereka itu simpel, beli aja, simpan nih, toh, beli saja itu koin, simpan nih, siapa tahu nanti naik seratusan persen, ribuan persen. Jadi mereka berkaca pada Bitcoin, terlihat pada Bitcoin. Orang beli, ternyata jadi ribuan kali lipat. Mereka mencoba dengan munculnya koin-koin micin yang sebenarnya dibuat oleh developer, ya kan, koin-koin micin itu, untuk memancing orang-orang membeli. Beli ini yang kecil, mereka siapkan ekosistemnya dalam bentuk game, dalam bentuk, ini bisa ditukarkan nanti dengan ini bisa diuangkan kok, ini nanti kalau kita main game ini dapat koin ini, ya kan. Jadi dengan iming-iming seperti kan sekarang kita kan hobi main game, anak-anak muda sekarang hobi main game. Ah, mending daripada mending main main game yang nggak ada gunanya, mending main game yang ada menghasilkan koinnya deh. Mereka suka yang begitu, apalagi game-nya menarik. Ekosistem dari koin-koin kripto ini biasanya seperti itu, yang setahu saya, Iya. gitu. Makanya mereka lebih suka di situ daripada di forex. Ketika, eee, apa namanya, bicara tentang forex, "Kenapa nggak mau trading forex?" "Ah, itu trading-nya orang tua." Lah, Ada pendapatnya seperti itu, ya, ya. trading-nya orang tua, mengerikan, gitu loh, mengerikan itu. Bilang, "Kenapa?" "Oh, ya udah, bisa cepat hilang uang tak?" Gitu kan. Gitu, jadi ya, apa namanya, eee, boleh Iya. berinvestasi di Bitcoin atau di koin-koin, tetapi seperti yang katanya Timothy Ronald, harus tahu apa yang kamu beli, jangan ada ikut. Tujuannya berarti, ada tujuannya Ada, dia harus tahu. harus tahu, apa apa tujuannya kau beli itu. Timothy aja bilang, "Kau tahu ndak apa yang kau beli? Jangan beli kucing dalam karung. Kau tahu ndak siapa developernya, apa base-nya itu koin, toh, di mana dibuatnya itu koin, siapa pembuatnya, toh. Itu semua harus kau tahu dulu sebelum kau mengambil keputusan membeli itu koin, bukan hanya ikut-ikutan, bukan hanya karena, Timothy koinnya ini kau ikut. Ikut itu boleh, tapi kau harus tahu apa yang kau ikuti, begitu." Iya. Mungkin yang perlu dipertegas adalah perbedaan dasarnya antara forex dengan, kripto ini, Heeh. Aldi. Kalau kripto kripto itu aset, ya, dia aset virtual, dia aset virtual. Jadi pada dasarnya dia itu membeli, mirip seperti saham. Kalau saham juga Iya. kita beli, kita hold, kripto juga begitu, kita beli, kita hold. Tetapi, nilainya berbeda. Kalau kripto kita, beli, hold, ya udah kita harapkan gain-nya aja, ke mana harganya, jadi berapa harganya kita berharap dari itu. Kalau saham, itu kepemilikan, kita simpan setahun pun kita akan dapat dividen, ya kan, setahu saya gitu ya. Jadi, itu bedanya. Kalau saya menyarankan ke anak muda, mending beli saham, walaupun itu saham-saham perusahaan kecil, tapi sekali lagi, persamaannya dengan forex adalah chart-nya hampir sama, analisanya hampir sama. Analisa yang kita pelajari di dunia trading, metode analisa yang kita pelajari di dunia trading, itu berlaku untuk forex, maupun kripto, maupun saham. Makanya saya ketika di forex, saya juga kadang memberitahu teman-teman yang punya saham atau mau membeli saham, saya bilang, "Kalau ada yang mau dianalisakan sahamnya, tanya saya bantu analisakan, arah mau ke secara teknikal ya." Karena saham kan biasanya berpengaruh kepada fundamental lebih besar, tapi secara teknikal saya bisa bantu analisakan. Nggak belum tentu benar, tapi setidaknya saya bisa kasih masukan, ini ada, waktu untuk membeli, ada di sini ketika harga segini. Dulu pernah saya lempar gitu sinyal untuk teman-teman, ketika tiba-tiba saya buka saham apa itu lalu, GoTo kalau nggak salah, Tokopedia ya, GoTo. Itu lagi dumping, lagi down, saya bilang, "Kalau ada yang mau teman-teman bermain saham, langsung beli ini, minggu depan naik ini." Beli memang, mumpung lagi jatuh ini harganya. Jadi, saya nggak tahu ada yang ikut atau enggak, tapi minggu depan balik lagi harganya, begitu. Kan itu udah cuan, Iya. mau di-hold atau apa kita kan udah cuan, begitu. Jadi analisanya hampir sama, hanya saja, bentuknya berbeda. Oke. Kalau di forex kita dua dua arah,
Artinya ada 2 pair. Kita jual beli di situ antara 2 mata uang. Kalau di saham dan di kripto itu dia spot, jadi satu, satu aja. Kita membeli, di-hold, kalau harganya naik kita jual, gitu. Sama saham seperti itu. Tapi kalau kita melihat daripada manajemen resikonya ini Om, antara ya kripto dengan forex ini, itu bagaimana dari sudut pandangnya Om Aldi sendiri? Resiko, Iya kalau resiko memang lebih beresiko di forex, forex. karena dia 2 arah, Iya dia 2 arah. Karena dia 2 arah, salah beli dan salah jual itu berpengaruh. Kalau di kripto dan saham, kesalahannya hanya ketika saham ataupun kriptonya nilainya jadi nol. Ruginya di situ aja. Kita beli saham, kita beli kripto harganya misalnya 100 per lembar atau 100 per koin, 100.000 gitu kan. Nanti nilainya itu koin jadi nol, sahamnya jadi nol, baru kita merugi. Tapi kalau, kita hold, hanya nilainya turun, kita hanya kehilangan potensi saja, gitu. Kalau di forex, itu benar-benar bisa habis gitu. Karena 2 arah, larinya arah harganya gitu. oke buat anak muda kalau Om Aldi kira-kira gimana? Ada yang sedang bermain kripto, kemudian, eee, siapa tahu ingin terjun ataupun berpindah ke forex ini, itu bagaimana Om Aldi? Apakah memungkinkan kira-kira? Mereka stres, mereka stres. Kenapa? Karena cara kerja forex itu berbeda. Nah, Makanya banyak anak muda yang kami ajak, biasanya kami ajak masuk di, "Coba-cobalah forex." Ngeri Om," katanya, "ngeri Om." "Kenapa?" "Aduh nggak sanggup saya." Karena, bisa dibilang di kripto dan saham itu simpel ya, beli beli, nanti harga naik, jual. Di forex beli dan jual benar-benar analisanya karena kayaknya dari daya tarik 2 nih, daya tarik karena dia pair. Jadi daya tarik harga antara dua dua barang ini, 2 mata uang ini, itu kadang mereka ndak mengerti caranya. Fundamentalnya juga berbeda, oke begitu. Jadi kalau anak muda yang tetap mau bermain, dari kripto ke forex bisa, tapi belajar dulu baik-baik. oke Metodenya dipermantap dululah, belajar analisa dulu, akun demo dulu, semua yang pemula, saya pasti sarankan akun demo dulu, belajar dulu sebulan, 2 bulan, jangan langsung instan, tidak ada trader yang instan ya. Sekali lagi saya jelaskan ya, tidak ada trader yang instan, tidak ada orang yang pintar dalam sebulan, ada minimal kita belajar 6 bulan minimal. tuh, Ada yang tahunan masih los-los aja, ya kan. Karena analisanya udah bagus, metode psikologinya yang terganggu. iya Jadi itu sangat berpengaruh itu, 2 hal, metode dan psikologi. oke. Simpel saja Om Aldi, untuk anak muda yang belum menyentuh forex dan juga belum menyentuh kripto, berada di simpang jalan ingin memilih mana tanggapannya Om Aldi? Cari mentor, Nah, cari mentor, yang bisa mengajari. Jangan berdiri sendiri, minimal satu orang mentor yang kita bisa sharing, sisanya belajar YouTube aja. Saya belajar YouTube kok. Di YouTube sebenarnya banyak ilmunya, cuman mereka kadang tidak dalam satu videoan, baru Anda sudah tahu semuanya, enggak, pecah-pecah, gitu. Satu-satu lah dipelajari. Luangkan waktu untuk menonton itu jauh lebih baik daripada nonton beranda orang joget-joget, kan lebih baik itu, ada ilmunya, gitu. Belajar analisa, belajar chart, pelajari anatominya candle gitu loh. Kok bisa harga naik, kok bisa harga turun, apa yang menyebabkan dia naik, apa yang menyebabkan turun, supply, demand. Itu kayak, aduh kayak sulit, kayak kuliah lagi nih. cari uang udah gampang Om Aldi. Dia cari duit, aduh. Jadi memang, pembelajaran terbaik bagi seorang trader adalah kehilangan uang. Saya pribadi ya, pembelajaran terbaik bagi seorang trader adalah kehilangan uang di market, ya. Kenapa? Karena ketika kita kehilangan uang di market, itu yang membuat kita menggebu-gebu ingin belajar. "Ah, saya harus balikin uang saya," ya Iya, kan. "Saya harus balikin nih, saya harus belajar baik supaya saya bisa untung." Motivasilah yang membuat kita bergerak maju, bangkit. iya. Bukan ketika kita loss, mengurung diri di kamar, mengunci diri, "Yuk ngopi yuk." Nggak mood, nggak gitulah belajar. Walaupun ngopi yuk." "Iya ada, ayo kita ngopi ke coffee shop yuk." Contoh kayak di Lidi ya, "Kita ke coffee shop yuk." "Ngapain di situ?" "Kita belajar aja deh YouTube, kita sharing tentang metode yuk." Gitu. Iya.
Saya rasa ini Om Aldi, kalau kita ngomongin trading, forex, gold, minyak dan lain sebagainya, itu saya rasa nggak ada habisnya. Itu sangat sangat luas, luas Luas. sekali luas. Kita belum berbicara tentang manajemen resiko, ya kita belum bicara tentang candle, kemudian buy, sell, banyak sekali belum kita bahas Om Aldi. Saya rasa kalau mau dituntaskan malam hari biar sampai subuh udah bakal selesai Om Aldi. Terakhir pesan mungkin Om Aldi, closing statement yang bisa disampaikan kepada sahabat Nuansa Podcast Om Aldi. Oke, ada pertanyaan seperti ini di awal-awal, why trading? Kenapa harus trading? Zaman kita akan bergerak maju. Perkembangan teknologi akan membawa semuanya menjadi nilai, value. Dulu emas, kita berdagang hand to hand, ya, barter. Sekarang yang diperdagangkan adalah nilainya. Dulu minyak diperdagangkan hand to hand, sekarang nilai minyaknya. Dan bahkan komoditi-komoditi yang lain sudah berubah menjadi value. Dan itu yang diperdagangkan sekarang. Tidak memungkinkan nanti ada barang-barang tertentu yang kita nggak lihat barangnya, tapi value-nya ada, ya kan? Anda jual nasi, nanti mungkin ada value-nya. Ya nasi di sini, nasi di restoran ini, sekarang aja sudah berperang begitu, perang value ya. Kita buka aplikasi cari makanan nih, resto ini nasinya 20.000, resto sebelah 25.000, resto sebelah lagi 35.000. Ah, saya cari yang ini ya, yang murah. Anda sedang berdagang ini, padahal untuk makan, tapi Anda memilih yang mana yang murah. Itu berdagang, dalam trading pun begitu. Anda pasti membeli di saat yang murah dan menjualnya di saat yang mahal. Dan ketika Anda memiliki barangnya, Anda menjual di saat yang mahal, supaya Anda dapat untung, begitu. Jadi, keniscayaan nanti, semua akan berubah menjadi value, perdagangan nilai. Dan saya harap anak-anak muda sekarang, eee, tidak buta dengan itu, tidak buta dengan teknologi dan dunia trading. Kalau tidak mau trading, setidaknya tahu, ya kan? Jangan tidak tahu, karena kita akan bergeser dari era era yang analog menjadi digital semua, nanti semua akan digitalisasi. Jadi, jangan malas untuk belajar. Setiap orang sekarang, anak muda, setiap orang pasti punya handphone, ya. Hampir semua orang ya, secara umum punya handphone. Gunakanlah untuk belajar, bukan untuk hal yang sia-sia, kalau saya. Menghibur diri dari media sosial, itu boleh, tapi lebih perbanyak untuk belajar. Karena kita akan menghadapi dunia yang sangat berat. Berat dalam arti ada tangan-tangan individu, sekelompok individu yang mengatur ekonomi dunia. Jangan kita menjadi budaknya. Kita harus menjadi bagian yang ikut arus, teknologi ya, ikut arus teknologi dan perdagangan, sehingga kita tidak ditenggelamkan. Karena mereka tujuannya seperti itu, mengambil untung dari setiap orang. Jadi kita jangan jangan, kita harus melek teknologi, melek dengan dunia finansial, market. Jadi jangan sampai kita tidak tahu sama sekali, harus tahu. That's why, iya. So ya, luar biasa sahabat Nuansa Podcast, ini obrolan yang sangat spesial tentunya. Kita merasa sangat nyaman tentunya obrolan di Bidik Coffee ya, yang berada di Jalan Rusa nomor 41 Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, tentu di Provinsi Sulawesi Selatan. Buat sahabat Nuansa Podcast yang pengen ngobrol santai juga bisa datang ke sini, pokoknya ini nyaman sekali saya rasa dengan Pak Aldi, apalagi pembahasannya adalah pembahasan menyangkut masa depan anak muda dan juga terkait finansial tentu buat kita, keluarga, dan anak cucu. Sekira trading ini bisa menjamin masa depan yang cerah untuk kita semua. Terima kasih banyak Om Aldi atas obrolannya. Sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa lebih luas lagi pembahasannya. Terima kasih. Ya, masih banyak lagi termasuk juga perang dagang apa itu. Itu penting sekali kita bakal bahas di lain kesempatan. Terima kasih sahabat Nuansa Podcast telah membersamai kita. Semoga sedikit memberi bermanfaat untuk Anda semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.